Baik, Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, today we are going to learn future continuous. Oke, boleh dibaca future continuous ya? The future continuous tense is a verb tense that describe an action that will happen over a specific period of time in the future. For example, I will be reading Quran all night is in the future continuous tense because it indicates an action that will continue over a specific period of time in the kayaknya ini udah, Mister. Sudah, future continuous. Ya, iya. Oke, so kalau sudah, oke. Antum sudah ngisi ini IPC nggak? Berarti IPC-nya belum antum isi nih. Oh iya, aneh Iya. lupa belum buka laptop, belum isi IP. Iya, IPC-nya makanya Anda pegangannya lewat IPC itu. Kalau IPC-nya antum ini Anda bisa monitor dari sana kan? Baik, nggak apa-apa. Berarti kalau yang ketujuh berarti ya. Kalau yang keenam sudah Yang ketujuh juga kayaknya udah deh. Sekarang yang kedelapan. Yang ketujuh apa, Mister? present perfect pakai have. Saya sudah. Saya Seperti, sudah sepertinya belum. belum, Pakai belum. have, pakai has. Have dan has. Have dan Kayaknya has. harus lihat dulu, Mister. Oh, lihat dulu. Baik. Oke, yang ini. Present perfect. Oke. Nih, saya sudah makan. Kebayang? Ini, hmm, has had. Iya. Nextnya apa, Mister? Yang pakai kata kerja ketiga. Hmm, Gini deh, yang penting atas deh. belum, belum, Mister. Sudah? Belum, belum. Belum? Oke. Oke. Ini yang ketujuh kan ya? Iya, tujuh ini. Belum, Oke. belum. Sebelum Ah, present continuous, itu kalau yang sebelum present continuous apa, Mister? Sebelum future continuous. oke. Past continuous. Ah, iya, iya. Hmm. Baru dua itu berarti, Mister. Oke, berarti ini belum. Belum. Oke, present perfect ini yang sudah terjadi. Cuman bedanya dia jarang dikasih keterangan di belakangnya. Ya, contoh kayak gini Saya sudah makan. Bahasa Inggrisnya apa? I have eaten. Iya, dia pakai kata kerja ketiga. Kalau kita orang nggak tahu grammar biasanya I have eat, ya, karena makan memang eat, ya. Nah, tapi dia lupa bahwa kalau pakai sudah pakai kata kerja ketiga harus I have eaten, ya. Kalau saya sudah tidur, I have slept. ya I have slept, ya. Kalau eh, dia sudah makan, bahasa Inggrisnya? He has eaten. Iya, she has atau he has eaten. Oke, good, ya. Oke, yuk. Nah, coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. He has bought the new Al-Quran, Holy Yes. Quran. Oke, good. Betul ya? Nah, dia nggak boleh pakai she has buy. Ya, buy itu kan kata kerja pertama. Ya, Iya. oke. Nih, ya. Oke. Nah, terus apa bedanya dengan present, sorry, yang sudah simple past? Ya, kalau simple past, dia sudah lewat, tapi ada keterangan waktu yang jelas. Misalnya, kalau nih ya, saya sudah membeli Al-Quran kemarin. Bahasa Inggrisnya apa? Eh, I bought.
the Quran yesterday. I bought, ya, ya, betul ya. Nggak boleh she has bought a new book yesterday, nggak boleh, ya. Hmm. Nah, itu yang bedanya, ya. Yang bedanya kalau past simple, ya, dia ada waktu spesifik. Kalau ini nggak ada, ya. Dia nggak ngasih keterangan. Yang penting dia sudah beli buku, ya. Yang penting dia sudah makan, ya. Oke. Oke, ini verb satu, verb 2, verb 3. Nah, ini rumusnya. Ya, kata kuncinya cut pakai verb 3. Oke. Sekarang antum bikin kalimat. Hmm. Ana dan Ani, ya, sudah pergi. Ana dan Ani has gone. Dia nggak pakai has, dia pakai have. Oh, Karena dua orang. oh ya 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 Nah, ya. ya, ya, kalau dia misalnya Ani aja atau Ana, cuma satu orang baru pakai has, ya. Oke. Kalau kami ya sudah pergi. Bahasa Inggris sudah berangkat. Bahasa Inggrisnya? We have gone. Ya, we have gone. Ya. Oke, betul ya. Tadi Apakah yang ada di gimana? tadi kepikirannya are, Mister. Tapi pilihannya have sama has doang. Iya, kan sudah ya. Have atau has ya. Eh, nggak nggak bisa misal we are gone, nggak bisa. Ya. We are gone nggak bisa, ya. Atau we gone nggak bisa, ya. Harus. Oke. Kalau apakah ya kamu sudah pergi? Bahasa Inggrisnya? Eh, have you gone? Ya, have you gone? Ya, saya belum pergi. Bahasa Inggrisnya? I have not gone. Ya, I have not gone. Oke. Mereka belum pergi. Eh, them have not gone. Kok pakai them? Eh, they Iya, them itu they have ah, not gone. they have not gone. Nah, ada yang paling familiar ya dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris, dia kalau khusus yang belum, dia gunakan belakangnya yet. I have not gone yet. Ya. Nah, Oh, Nah, yet itu diperlukan atau tidak, boleh dipakai, boleh enggak. Yet tuh kayak gini. Kan sudah makan belum? Jawaban kalau eh, belum bahasa Inggrisnya apa? Belum. not yet. Nah, not yet ya. Ya, not yet. Nah, itulah ya. Boleh no, boleh ditambah no yet ya. Nah, yet itu bisa diartikan bisa enggak ya. Sebenarnya eh, perlu enggak perlu. So, di bahasa Indonesia tuh kayak gini. Ya toh. Nah, toh itu kan nggak ada arti kan ya. Nah, kalau bahasa Sunda mungkin Iya. ini mah ya, ini teh, ini teh susu misalnya kan. Itu. Nah, gitu ya. Nah, bahasa Inggris pun ada seperti itu. Ya, sebenarnya mau dipakai bisa, eh, nggak dipakai juga nggak ngurangin arti. Ya, ini misal ini susu langsung aja, ini teh ya, ini kopi ya, nggak nggak perlu ada ini teh, ini ya, gitu nggak. Nah, jadi bahasa Inggris pun ada seperti itu. Ya, oke. Present perfect, ya. Kalau saya belum sholat, bahasa Inggrisnya apa? I have not prayed. Prayed. Ya, I have not prayed. Ya. Ya, ya, betul. Ya. Kalau apakah kamu sudah sholat? Have you prayed? Ya, have you prayed? Ya. Atau have you finished your prayer? Nah, boleh ya. Dah selesai, bisa gampang nih. Berarti bisa dua tenses hari ini. Dah selesai present perfect, satu tenses lagi deh. Ya. Oh ini, oke, ini dulu deh. Ya.
Oke, silakan complete the sentence using present perfect. Satu, dua, tiga, empat, lima saja. They have lived London berarti left ya. Left, ya, they have left. They they have left London this month. Oke, betul. Number two, He has brought a lot of English papers. ya betul. Number three, Uh, she has told me about it. oke, good. Number four, I have got a long letter from father this week. Masya Allah. Number five, She just uh, ah, she just has come hmm, dia has came dulu baru just, ya. She has she just. has just she has just came. Mm-mm. She will speak to you in a minute. Oke, udah bisa. Ini kita ke tensis terakhir. Tensis terakhir itu tensis terakhir. Past perfect. Nah, ini ya. Past perfect. Apakah sudah terlihat? Totalnya semuanya ada berapa, Mister? 12 ya? Eh, enggak, 8 kita pelajarin 8 saja. Yang lain itu enggak terlalu sering digunakan. Jadi, Oh, 8. ya, Berarti ini yang terakhir. ya terakhir. Ah, Mm. 12 idealnya, tapi yang sisanya itu jarang kepake ya. Jadi kita nggak usah belajar yang jarang kepake ya. Yang kepake saja. Past Tep- perfect itu IELTS atau TOEFL juga jarang yang 4 itu, Mister. jarang ya. Karena Hmm. kalau IELTS sama TOEFL itu pasti jawabannya pilihannya yang pasti-pasti. Nggak mungkin ngasih apa yang ambigu ya. Jadi dia Ah, menghindari eh, penggunaan-penggunaan yang jawabannya itu bisa A, bisa B, bisa C, ya enggak ya. Hmm. berarti kalau yang 4 itu memang yang kurang Sisanya mungkin kurang dipakai kurang gitu. mungkin Ya. ya bisa dipastikan tidak akan dipakai ya. Oh, iya. Siap, Mister. Oke. Nah, ini past perfect ya. Boleh dibaca? The past perfect tense is a verb form that describe an action that have happened before another action in the past. Hmm. It's formed by using the auxiliary verb had and the past participle of the main verb. For example, the past perfect form of go is had gone. Oke ya. Dia menceritakan yang sudah lalu juga ya. Sudah di masa lalu. Ya, ini contohnya ya. Mengapa kamu semalam tidak membalas pesan saya? Dia kayak Hmm. gini contohnya, ya. I'm sorry, ya. Last night I had slept before 9 p.m. Ya. Nah, dia biasanya kata kuncinya gini ya. Dia ada conjunction, terus pasti dua kalimat, ya. Pasti dua kalimat, ya. Oke, lihat nih, past perfect. Inilah yang had nih. Kata kuncinya dia pakai had. Kalau tadi have, kalau ini had, ya. Oke. Mengapa kamu kemarin tidak mau makan pada saat di rumahku? Ya, I'm sorry. Yesterday I had eaten. Kan dia bicara yang sudah lewat, ya. Bukan I'm Hmm. sorry. Yesterday I have eaten. Dia nggak pakai have, ya. Karena dia kemarin, ya. I had eaten before I Berarti came kalau home. lihat question juga, Mister ya? Iya, lihat questionnya, ya. Oke. Kemarin dan udah 8. Lihat nih, dia biasanya gabungan. Nah makanya ini kadang lihat ya, past perfect, ya. Yang ini dia pas simple. Nah, ya. Jadi ini udah kompleks, ya. Nah, udah kompleks itu biasanya menggunakan dua tenses. Nah, makanya yang selebihnya itu gitu, ya. Sebenarnya modifikasi, ya, dari tenses yang ada, ya. Nah, jadi yang ini yang dasarnya, ya, yang kepake. Ini yang terakhir, ya.
I'm sorry, yesterday I had eaten before I came to your home. Ya, past perfect, past simple. Dia harus kata kerja kedua, ya. Ya, pasangannya ada dia kalau dia sorry, kalau dia past perfect, ya, dia pasangannya past simple, ya. Nggak bisa pakai uh, present simple, nggak bisa, ya. Oke, ini verb 3, verb 2. Kayak gitu kata kuncinya, ya. Coba antum bikin kalimat. Saya sudah pergi, ya, sebelum kamu datang ke rumahku. I'm sorry, I had gone before I came to your home. Oke, ya, bisa. Silakan terjemah kalimat di bawah ini dalam bahasa Inggris. Silakan. Nah. I'm sorry, I last night I had slept before 9 o'clock. Uh, be- uh, itulah itu mengapa saya. That's why. That's why I uh, didn't reply your message. Yeah, you got it. Ya, you didn't. Nah, that's keyword. Ya. Oke, antum udah ngerti. Alhamdulillah. Ya. Ya nggak bisa. That's why I don't reply your. Nggak bisa. I didn't. Nah, itu pasangannya. Ya. Nah, ini eh sorry, itu salah. Bukan I have, tapi I had. Ya, have, bukan have. Ya. Siap, Mister. Sorry. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Lihat nih perbedaannya. Nah, ini salah. Ya, lihat nih. Ini nih yang terjebak kalau bikin kalimat nih. Ya. Saya sudah pakai have. Ya. Tampak benar tapi salah. Yang betul yang ini. Ya. Kalau dia menceritakan yang sudah lewat. Ya. Oke. Misalnya, kalau sudah pasti sudah lewat. Ya. Makanya, eh, tapi kalau dia sudah dalam konteksnya deket kayak gini. Ya. Sudah siap? Are you ready? Ya. Are you ready? Nggak bisa. Have you already? Nggak bisa. Ya. Hmm. Are you ready? Ya. Terus apakah kamu misalnya sudah makan belum Medi? Misalnya, have you eaten? Uh, I I have eaten. Ya, I have. I have eaten. Ya, kayak gitu. Ya, nggak bisa misalnya I had eaten. Ya, yang pakai had nggak bisa. Ya, kecuali misalnya, Adi, antum kemarin sudah makan belum sih? Yesterday I had eaten. Nah, baru dia pakai head ya. Oke, ya. Oke. Udah paham berarti. Oke, pakai headnya. Oke. Nah, ini dia kalau ini tandanya harus ada conjunction nih. Conjunction itu kan before, sebelum, after ya. Biasanya dua kalimat. Ya. Ya, jarang dia satu kalimat ya. Nah, coba nomor satu. Uh, they had bought a lot of wood before the weather cool in Ya, New go York. call in New York. Oke, good ya. Number two. We had mm, we had gone Oke, shopping oke, good. Gone shopping. when they came home. Oke. I had turned off my cell phone when you uh, called me last night. Oke. Boleh diulang nomor tiga? Eh, I had turned off my cell phone when you were called me last night. Coba ini ingat.
Kalau call itu kata kerja bukan? Iya, Hmm, memanggil. kenapa pakai were? Eh, I yang si Mister. You Ya, call. ya, you call. Ya, without, jangan pakai were. Ah, kayak gitu aja. Ya, boleh Tadi diartikan yang nomor tiga? pertama. Tadi yang jawaban pertama itu Mister. Oh, jawaban apa? Oke, good ya. ID-nya nggak kedengeran mungkin. Jadi ya, cold. Ya memang nggak bisa call it ya, cold ya. Baik. Ya memang cold. Ya, I had to know of my cell phone when you called me last night. Oke, gitu. Artinya, Saya mematikan saya handphone saya sudah. ketika saya sudah mematikan handphone saya ketika kamu menelpon saya tadi malam. Iya, betul ya. Nomor empat. When I arrive to the classroom, uh, the teacher has already the lesson already. Oke. Yep. Had started ya. Oh, Had started the lesson already. Karena already-nya sudah ada ya. Already itu boleh ditaruh di tengah. Had already started ya. Boleh di belakang ya. oh ya konteksnya yang tensi sekarang. Who Iya. had been Hmm. 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 the Oke, nomor 5 ya, silakan. Who? who had been Hmm. the president of Pakistan before Musharraf? Nah, berarti yang sudah lewat ya, bukan sekarang ya. Ini lanjut nomor 6. Who had uh, who had gone Iya, shopping. ya. Mm-mm. Nah, betul. Had gone shopping with ini. Nah, you got it ya, poinnya itu ya. Nanti insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan breakdown semua tenses yang 12. Berarti sudah bisa di ini nanti antum buka di progress test yang A1 sorry B1 Antum buka di Ya, Mister. websitenya englishmuslim.com. Antum ambil di progress, langsung tes Nanti terakhir tesnya hari Senin, ya. Antum bisa kerjakan eh, boleh besok, boleh malam ini, boleh Sabtu atau Minggu, ya. Terakhir hari Senin. Boleh minta aksesnya, silakan Sekarang ya, Mister. Ya, bro. Yes, iya. Itu Supaya teksnya nggak, ya. Iya. Kita tes teori. Nah, nanti Senin kita bisa ini English bisa Muslim. praktek, ujian praktek Senin atau Selasanya. Jadi antum nanti bisa langsung kelas B2 nanti. Oh, pakai HP antum ya? Ya, Mister. Englishmuslim.com, ambil di ininya tes yang progress test bagian B1, level B1. Hmm, tes. Mm-mm. Yang B1 yang progress test ya. Progress Ya, test. progress Oke. test. Mm-mm. Eh, level B1. Iya, B1. Oh, pakai ini dulu ya. Mhm. Kita tes teori. Antum bisa kerjakan terakhir hari eh, Senin. Minta aksesnya dulu, silakan. Bisa dibuka, Mister? Submit, submit, nggak bisa dibuka lah. Minta akses dulu. Ta- Tapi ini udah ada soalnya, Mister. Hah? Sudah ada soalnya?
Oh, Iya, ya udah, berarti antum udah dapat akses, ya? Oke. ini oh, eh, bis, saya screenshot Mister ya. B1 assessment kan ya? Yang soal nomor satu apa? Are you kalimat mana yang benar? Are you a Ya, Muslim? betul. You, Ya. betul. Mm-mm. Yang itu ya. Oke. Berarti udah bisa Mister ya? Ya, nanti nggak usah kerjain setelah ini aja. Ya, kalau mau besok juga boleh. Terakhir eh, hari Senin, ya. Lebih cepat lebih baik ya. Terakhir hari Senin. Apakah cukup waktunya? Berapa soal Mister? 30. Cukup, cukup. Cukup ya. Alhamdulillah. Tapi sudah selesai kita untuk tensis ya. Antum segera eh, tes teorinya. Nanti nanti kita bisa di hari Selasa atau Rabunya itu prakteknya ya. Untuk tes prakteknya ya. Baik, Adi sudah ada pertanyaan? Kalau untuk materi cukup insya Allah Mister. Ada. Oke, baik ya. Seperti request antum kita ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Antum mau tanya apa? Bias Eh, sekelas. iya Mister. Mm-mm. Jadi itu kan ada yang beasiswa pemerintah Turki Mister. Mm-mm. Seperti yang Anda sampaikan tuh ada yang master Mm-mm. studi master studi Baitul Maqdis. Mm-mm. Memang itu adanya di Malaysia atau di Turki gitu. Masya Dan Allah. alhamdulillah di tahun ini ada yang di Turki gitu. Oh, Turki. Nah, eh, mau mencoba peruntungan sebetulnya Mister. Cuman Mm-mm. kalau dari persyaratannya sih sepertinya TOEFL ya. Cuman Mm-mm. yang masih belum bisa dipastikan itu apakah lulus dulu baru diminta TOEFL atau TOEFL itu menjadi syarat untuk pemberkasannya. Saya belum cek ulang gitu. Sama mungkin lebih ke ragu aja, Mister. Maksudnya eh, apakah dengan kemampuan yang sekarang coba aja atau gimana gitu, Mister. Kita mungkin eh, konsulnya kayak gitu. Terus juga untuk pendaftarannya kan memang di websitenya full Inggris. Sebetulnya ada pilihan bahasanya, tapi nggak ada bahasa Indonesia. Nah, Adanya Alhamdulillah. Perancis, Arabia, Inggris. Inggris. ba- ba- sama Turki. Inggris, sama bahasa-bahasa apalah nggak tahu itu. Bahasa Turki. Iya bahasa Turki. Jadi Oke. memang mungkin eh, kalau untuk daftar kemarin udah login sebetulnya. Mm-mm. Cuma memang untuk mulai daftarnya lumayan kelihatannya sih lumayan banyak ya ininya, apa ya, Mm-mm. toolsnya gitu. Mm-mm. Dan memang full berbahasa Inggris ya modal chat GPT Mister. Mm-mm. Jadi Mm-mm. memang ada keraguan gitu. Nah kalau untuk di apa namanya? Kalau untuk di berkasnya sepertinya memang biasanya harus ditranslate atau emang bahasa Indonesia gitu. Itu sih mungkin beberapa keraguannya Mister. Perihal berkas apakah diterjemahkan atau enggak. Kemudian kalau untuk eh, petunjuk yang ada di websitenya bermodal ChatGPT apakah aman gitu kan? Atau mungkin ada saran lain dari antum sama ya itu sih perihal keraguannya terobos saja apa gimana gitu misalnya. Kalau Iya. untuk deadline-nya sih masih lama sampai tanggal 20 9. Februari. Iya, Februari ya. 20 Februari kalau nggak salah ya deadline-nya Ya ya. gitu. Oke, masih ada 1 bulan. Atau mungkin ya ada eh, jejaring antum yang bisa Mm. jadi tempat anak bertanya gitu. Gitu sih. Iya. Itu eh ini antum tahu nggak yang eh, kenal Bang Arya Sandi Yuda nggak? Arya Sandi Yuda. Enggak sih, Mister. Itu Enggak ya. dari mana? Ya itu orang Indonesia ya, dia ada S3 sih sebenarnya. S3-nya di Turki. Ya. Ah, Iya, bukan kalau antum kan S2 ya, antum master ya. Kalau dia PhD-nya. Kalau di S2-nya di Singapura ya. Ya. Nah, eh sebenarnya kalau Turki ini cenderung lebih gampang lah, ya. Antum, Anda nggak tahu ya, apakah gampangnya itu karena kita punya hubungan kedekatan ini antara Turki Indonesia, jadi eh, cukup banyak yang orang Indonesia keterima, ya.
Nah, yang pertanyaan pertama yang antum bilang tadi, TOEFL atau IELTS-nya dibutuhkan saat antum nge-apply atau saat kayak apa? Dibutuhkan pada mau lulusnya, ya. Rata-rata di awal, ya. Rata-rata awal, ya. Dan itu harus menjadi salah satu berkas. Tapi Anda nggak tahu ya di sana ya. Siapa tahu tidak wajib. Tapi biasanya rasanya kalau di luar negeri rata-rata Inggris itu eh, bisa sebuah syarat ya. Katanya sih nggak mutlak ya, tapi kalau nggak ada bahasa Inggris agak sulit ya. Bahasa Indonesia juga katanya sudah bahasa internasional, tapi sampai sekarang belum belum ada yang dibaca boleh berbahasa Indonesia. Jadi berkasnya yang pasti harus di-convert ke bahasa Inggris ya. Seperti termasuk motivation letter antum nanti ya. Kenapa antum eh, mau ke ini biasanya kan motivasi itu memang pakai ChatGPT cukup membantu ya, tetapi nggak tahu apakah ada sistem screening ya. Sekarang kan bisa di screening nih tulisan asli original eh, ChatGPT kan ya AI ya, nggak tahu. Nah, makanya itu antum sebisa mungkin bisa mempara-parasekan ya bahasa-bahasa ChatGPT. Boleh untuk akal apa ide awal ya, tapi antum tetap harus ada human touchingnya yang benar-benar itu antum ya. Kasih keyword-keyword yang itu tidak ditemukan saat searching di Google ya, atau antum pakai istilah antum atau yang antum gunakan terminologi yang itu pemikiran antum original ya, who you are yang menjelaskan siapa antum ya. Ah, terus dokumen-dokumen ini nggak tahu ini eh, biasanya kalau ijazah kita itu transkrip nilai kita itu udah pakai bahasa Inggris semua ya. eh Kalau Ana dulu Indonesia Inggris atasnya Indonesia bawahnya udah ada apa eh, Inggris jadi nggak mesti harus ke apa minta terjemahkan lagi ke eh, penerjemah bahasa nggak ya, jadi cukup tinggal di scan ya, tinggal dilampirkan yang sudah ada ya. Memang ada bahasa Indonesia tapi kan di bawahnya kan ada bahasa Inggrisnya ya. Oh iya. Iya, itu untuk ijazah atau transkrip nilai. Tapi nggak tahu ya, antum yang lebih tahu ya. Ini ijazah sama transkrip nilai antum ya. Saya juga lupa. Coba lihat Ingat ada ya nggak aja. bahasa Inggrisnya, ya. Iya. Habis ini aneh cek. IPK berapa kemarin? 3,58 Mister. Nah, 3,58 udah aman kok ya. Udah bisa untuk antum itu jalur scholarship ya atau jalur mandiri. Scholarship. Beasiswa. Nah, kalau beasiswa lebih kompetitif makanya antum gini eh, mencoba boleh ya, tapi harus jangan ngabisin waktu. Seriusin ya, bener-bener serius ya. Mencoba-coba tapi bukan nggak serius ya. Ya, ya kita kan harus ikhtiar yang maksimal ya. Harus coba baca detail satu-satu persyaratnya ya. Antum kalau bisa tuh antum jelasin satu-satu nih ya, ini udah belum, checklist betul-betul. Nah, dan antum coba boleh nanti kasih ke Ana nanti eh, sebagai eh, verifikasi ya, oh ini kira-kira layak nggak gitu kan. Coba Anda Oke, baca siap. ya, ya ini Mister ini eh, kurangnya apa ya, mungkin Anda bisa kasih masukan ya. Sudah ada bahan ya, kan ada ini tanggal 22 ya, tinggal ada sekitar 1 bulan lagi ya. Nah, target ini 20 hari mempersiapkan eh, semuanya ya. Administrasinya baca, Anda nggak tahu detailnya ya. Kalau Anda dulu itu eh, kalau TOEFL atau IELTS itu harus dilampirkan ya, dan itu makanya ambil TOEFL itu, kalau ambil IELTS ya yang paling cepat itu ambil IELTS-nya yang nggak tahu nih ada jadwalnya atau enggak ya.
Tapi antum sudah punya tes TOEFL atau apa yang dari kampus Ada tapi dulu 2021 Mister. Dan itu pun jelek kayaknya. 2001 itu ada masa berlakunya nggak? Eh kayaknya enggak deh. Nggak Oh, ada masa internal berlakunya. ya, bukan dari ini. Dari lembaga bahasa UIN ya. Oh, UIN ya. Ah, itu Biasanya itu untuk itu beasiswa dapet sih. bisa ya. Oke. Nah, itu ya Nah, dilampirkan itu ya. Iya. tapi Eh, itu kayaknya masih jelek Mister nilainya. Harus berapa? uji lagi nih. Coba makanya lihat prasyarat dari scholarship yang dari Turki itu ya, berapa? Lihat ya. Kita kalau bisa sih mungkin minggu depan atau kapan ya kita breakdown ya kalau antum mau serius ya. Anak bantu eh, kita coba telaah satu-satu gitu kan. Kita pantenin ya. Jangan ya kalau belajar detail ya belajar jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Kalau sudah kita baca satu-satu, wah ini dokumen ini ada, dokumen ini ada, ini dokumen ini ada. Kalau sudah contreng semua ada, ya udah ya. Tinggal belajar nulis ya, tinggal nanti belajar ngomong untuk interview bahasa Inggris ya. Kalau rasanya kalau pakai bahasa Indonesia karena belum, kalau untuk yang di dalam negeri ya masih acceptable, masih bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau ke luar negeri rata-rata motivation letternya sama interviewnya pakai bahasa Inggris, ya. Ya kalau ke Turki ya pakai bahasa Turki, ya itu lebih Emang bagus lagi. Tapi paling ya aman bahasa Inggris. penjelasannya ada bahasa Turki dan bahasa Inggris. Ya, kalau yang studi Baitul Maqdis memang bahasa Inggris. Cuman Hmm. yang masih di itu tuh, maksudnya TOEFL-nya, TOEFL-nya bukan pas lulusnya itu, Mister. Bukan pas lulusnya nanti, tapi eh, apa namanya? Setelah dinyatakan lulus beasiswa, baru apa namanya? Baru harus punya TOEFL gitu. Setahuannya ada kemungkinan gitu. Iya, iya. Atau si TOEFL-nya memang ketika pemberkasan gitu. Kan antum sudah ada TOEFL itu ya. Itu sebenarnya kalau di sana juga mungkin standarnya nggak tinggi-tinggi amat mungkin di Turki, ya. Oh iya iya iya. Iya, Saya coba nggak, cek nilainya dulu iya, berarti Mister ya. Berapa? iya, iya. Nilainya berapa ya? Kalau biasanya kalau scholarship ke luar negeri itu 6,5 untuk bahasa Inggrisnya ya, untuk band IELTS-nya. Dan kalau biasanya kalau untuk TOEFL itu sekitar 550 ya. Kalau dalam negeri 450 biasanya ya. Kalau luar Oke. negeri rata-rata 500 ya. Tapi nggak tahu nanti makanya Anda harus tahu dulu ya dokumen antum punya eh, Iya iya. linknya. Nah, kalau ini kan anak ada meeting lagi setelah ini nih kita coba nih pertemuan berikutnya satu requirement-nya ya persyaratannya kita baca satu-satu nih ya dan antum sebelum ini coba antum checklist antum punya nggak dokumen-dokumen yang requirement-nya itu ya kalau antum punya ya udah berarti apa usaha selanjutnya ya ikhtiar antum untuk ngasah skill ya. Ya karena kalau dokumen tuh kan nggak bisa eh, semalaman ya disediakan ya. Ya kalau antum belum S1 belum bisa untuk ini ya. Harus ya dokumennya ijazahnya ada dulu ya. Iya, bukti Dan jangan palsu Mister ya. iya, evidence-nya harus ada ya. Nanti Iya iya. nah itu Ya, coba ini baru baca secara general Mister. Nanti ini coba kalau telah antum ulang. mungkin baru baca judulnya aja itu wah ini eh eh, memang bidang antum ya antum suka ke situ ya nguyulnya. Persyaratannya juga ada. Mister sudah coba dibaca, udah coba login. Mm-mm, Cuma memang belum ngelihat form utuhnya gitu. mm-mm. Apakah spesifikasi berkasnya seperti apa gitu. Iya, ya kan baca betul-betul misalnya persyaratan misalnya apa TOEFL-nya harus berapa, IELTS-nya harus berapa, terus juga umur berapa ya, ya.
Biasanya dibatasin umurnya kan nggak tahu ya berapa berapanya ya. Terus juga terus antum baca juga benefit-benefit buat antum ya. Itu juga bisa Oh itu menyemangati udah Mister. ya menyemangati antum ya. Eh, Kalau untuk kayak gitu sih eh, ya zaman sekarang ya jangan tergantung relasi ya. Eh, karena informasi itu kan terbuka nih semakin apalagi kalau eh, beasiswa itu memang betul-betul fair ya. Antum tanpa ada networking tapi kerja keras antum memang fokus aja ngikutin eh, yang persyarat yang dikasih tahu insya Allah ya. Ana dulu juga ke Australia nggak ada link ya. Ya, jadi jangan bayangkan orang-orang sana itu seperti kebanyakan maaf negara kita yang harus ya harus ada orang dalam, harus ada UUD-nya ya. Ya, ya, Kak, mending lepaskan dari itu ya, ya. Ya, karena eh, ini kalau kita lebih fair ya, bukan bukan kita mengecilkan di Indonesia ya, tapi memang faktanya eh, mereka lebih fair ya. Jadi nggak usah lah mikir oh ya nanti ya, nggak jangan gantungkan dengan oh ada networking ada apa nanti jangan harapkan ada yang bantu itu antum fokus saja ke prasyarat di sana penuhkan ya penuhi prasyarat yang diminta ya kalau memang itu memungkinkan ya segera antum eh, susun scan ya jadikan satu ya antum rapikan dokumen-dokumen yang diperlukan ya. Nah, kalau untuk masalah ngasah skill, eh, Ana siap bantu antum. Ya, kalau untuk misalnya, oh, Mister ajarin nulis, ajarin nanti kalau interviewnya gimana bahasa Inggrisnya. Fokus saja pakai bahasa Inggris, ya. Aman, jalur aman. Jangan terlalu positive thinking nanti. Oh, mungkin ada bahasa Indonesia nanti. Jangan, ya. Ya udah itu nih. Ya. Ya. Yang paling aman itu udah pasti interviewnya pakai bahasa Inggris, ya. Ya Mister. Ya, dan ya Anda nggak tahu detailnya, Anda nggak ada gambaran, jadi lebih baik di pertemuan berikut nanti eh, antum tunjukkan slide-nya, ya misalnya eh, antum apa yang sudah antum penuhi, antum mengerjakan, ya. Dan kira-kira kalau Anda lihat itu 80% make sense, ya lanjutkan. Kalau masalah, kalau Anda lihat tadi, dengar tadi cuman keraguan, ini eh, bisa nggak ya? Ini coba-coba. Ya nggak ada yang nggak mungkin ya ya jadi dicoba dan apalagi itu eh, sesuai dengan jurusan antum antum pengen membahas yang topik yang antum inginkan ya itu biasanya akan ada jalan-jalan yang tak terduga ya pertolongan dari mana saja ya jadi websitenya pastikan itu scholarshipnya informasinya jelas di ada websitenya ya jangan pakai nomor HP, jangan semua itu kalau bisa ada YouTube-nya, ya coba verifikasi, ya, ya itu biasanya informasi itu terbuka ya nggak ada yang ditutup-tutupin, ya, dan saking mudahnya, ya, nah tinggal antum ikutin saja. Saran Ana itu dulu ya, nanti di pertemuan berikut nanti Siap antum sudah Mister. bisa bawa, apa yang sudah antum siapkan, ya. Yang Adam siapkan nanti yang kurang-kurangnya mana nanti kita coba bantu ya dan nanti coba Anda tanya-tanya dulu nih kalau Anda yang terakhir itu Bang Arya Sandi Yuda yang ke Turki itu pun udah lama banget ya oke oke nggak apa-apa itu ya Anda support ya jangan jangan terlalu mengkerdilkan diri oh saingannya banyak. Udahlah, ya nggak sesulit yang dibayangkan. Coba, nah cobanya yang tadi ya semangat mencoba, bukan coba-coba, ya semangat mencoba, bukan coba-coba. Kalau coba-coba tendensinya nggak serius, ya. Tapi kalau, aduh mau mencoba itu insya Allah nih beda ya semangatnya, ya serius, gitu ya.
Itu tadi kalau masalah bahasa ya Ana siap bantu ya kalau bahasa ya. Dan kalau memang dibutuhkan cepat ya nanti kita ambil yang IELTS yang ini oh siapa tahu yang antum punya sekarang sudah memenuhi syarat ya. Ya nggak? Ya coba coba dilihat detailnya ya jangan Ya, ya ya. ya tapi eh, overview-nya kayaknya make sense ya ya make sense ya. Antum juga kalau nggak make sense nggak masuk akal di antum kayaknya antum cenderung nggak mau fight. Ini kan antum bertanya ini eh, di sementara ini antum kebayang, oh ini kayaknya masuk akal Iya. dan bisa ya. Ya udah itu ya kalau keraguan itu ragu boleh ya, tapi semakin ragu semakin dikerjakan ya. Bikin ragu itu nggak bisa dijawab dengan impian ya. Eksekusi langsung ya. Nanti keraguan itu terkikis terkikis ya. Ya, nanti ada nasrullah itu nyata insya Allah ya. Kalau ada niat ya inamal a'malu biniat lah insya Allah ya. Kayak gitu. Pasti Allah Allah eh, bantu dari segala penjuru ya. Ya. Oh, Itu ini motivasi yang saya perlukan, Mister. iyalah insya Allah ya. Nah, selain motivasi, aksi ya. Segera Siap, eksekusi Mister. ya. Nanti di pertemuan berikutnya ya. Ini kita break dulu ya. Nanti kita Siap. ketemu lagi di hari kalau antum sudah menyelesaikan ini ya. Kita berkabar lagi lewat WA Siap. ya. Deadline-nya hari Senin ya. Ya. Dan ada Baik. dua ya teorinya antum ini kerjakan. Kalau teorinya lulus nanti baru kita tes prakteknya. Dan sembari nanti setelah itu kita bahas eh, persiapan antum sejauh mana untuk beasiswa antum. Ya bagus ya. Mumpung masih muda ya. Nanti kalau sudah tua, udah punya istri, biasanya orientasinya sudah beda lagi ya. Ya. Seperti itu ya. Eh, Tuntutlah ilmu ya sampai negeri Cina. Oke. Ini negeri Turki ya. Oke. Baiklah, itu dulu ya. Karena masih ada meeting lagi ya. Nanti berkabar saja lewat WA. Ya. Baik. Ya. Syukran ya. Baik, Mister. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Mister. Barakallahu fikum. Ya, aman.